Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke menganalisis tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Di sini nanti yang akan dibahas tentang menjelaskan pengertian jurnal penutup. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam jurnal penutup. Nah, selanjutnya kita mulai. Nah, di sini kalian bisa mengklik setiap item ya. Sini kita mulai dulu dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kalian hari ini, yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan pengertian jurnal penutup secara tepat. Yang kedua, kalian mampu berdiskusi mengidentifikasi macam-macam jurnal penutup. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, nah kita ke materi. Nah, di sini ada yang pertama materi 01, materi 02 sampai dengan materi 06. Kita mulai dengan materi yang pertama dulu. Nah, pada bab sebelumnya kalian sudah mempelajari tahap pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan keuangan perusahaan jasa. Nah, pada bab ini kita lanjut ke penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Penutupan siklus akuntansi dilakukan pada setiap akhir periode perusahaan. Nah, data keuangan yang telah ditutup akan menghasilkan akun-akun baru yang akan digunakan untuk pencatatan periode akuntansi berikutnya. Nah, penutupan siklus akuntansi disusun pada jurnal penutup dan pemindahan seluruh saldo akun ke dalam buku besar setelah penutupan. Nah, jurnal penutup dibuat setelah jurnal penyesuaian pada tahap pengiktisaran. Setelah dibuat jurnal penutup, maka dibuatlah buku besar setelah penutupan sebagai syarat pembukuan telah berakhir. Penutupan akun pada buku besar dilakukan setelah membuat laporan laba atau rugi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi 02. Nah, di sini adapun tujuan dan fungsi jurnal penutup. Yang pertama, menutup saldo akun sementara dengan cara menjadikan saldo akun tersebut menjadi 0. Yang kedua, menunjukkan jumlah modal yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga, menyamakan jumlah modal akhir dengan yang dicatat pada neraca. Yang keempat, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban. Yang kelima, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah penyusunan jurnal penutup. Dan yang keenam, mempermudah pemeriksaan dengan melakukan pemisahan transaksi yang terjadi pada periode akuntansi sekarang dengan transaksi periode selanjutnya. Dan yang terakhir, memudahkan penyusunan kaun real atau harta kewajiban ekuitas setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Nah, kita lanjut ke materi 03. Nah, untuk materi 03 di sini ada akun yang dicatat dalam jurnal penutup. Apa saja itu? Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada beban, yang ketiga ada iktizar, laba atau rugi, yang keempat ada price. Nah, setelah tadi 3 materi, sekarang kita menuju rangkuman materi. Nah, di sini dalam siklus akuntansi penutupan buku dilakukan oleh bagian keuangan untuk menutup pelaporan pada akhir periode akuntansi. Nah, tutup buku merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam siklus akuntansi, yang mana akan banyak memberikan manfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Proses penutupan buku dapat dilakukan dalam 2 periode, yaitu akhir bulan dan akhir tahun. Nah, selanjutnya kita ke tugas. Nah, di sini
Ibu ada dua tugas ya. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi di atas, deskripsikanlah pengertian jurnal penutup secara tepat. Yang kedua, berdiskusilah dengan teman kelompok kalian, lalu identifikasi macam-macam jurnal penutup. Nah, kerjakan tugas tersebut pada buku latihannya, lalu dikumpulkan hasilnya pada Google Classroom. Nah, sekian dulu untuk hari ini dan selamat bekerja.